Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai sahabat sejati dalam kubur. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan sahabat pertama dari 3 sahabat yang mengiringi kematian. Dalam video sebelumnya kita telah membicarakan bahwa ada 3 perkara yang akan mengiringi atau mengikuti orang yang mati. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalath, fayarji'u itsnan, wa yabqa wahid. Yatba'u ahlu wa maluh wa amaluh, fayarji'u ahlu wa maluh, wa yabqa amaluh." Hadis riwayat Al-Bukhari 6514 dan Muslim 2960. Maksudnya ada 3 perkara yang akan mengikuti orang yang mati. Lalu 2 perkara akan meninggalkannya dan 1 perkara akan tetap bersamanya. Perkara yang akan mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalannya. Lalu keluarga dan hartanya akan meninggalkannya dan amalannya akan tetap bersamanya. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi, sahabat yang pertama yang akan mengiringi seseorang yang telah mati adalah keluarganya. Keluarganya tidak akan memberikan manfaat kepadanya selepas kematian, kecuali keluarganya memohonkan ampun baginya atau beristighfar untuknya atau mendoakannya. Tidak sedikit yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari bahwa keluarganya tidak memohonkan ampun baginya atau mendoakannya. Keluarganya termasuk anak-anaknya, suami atau istrinya tidak tahu apa yang mesti dibuat ketika seseorang mengalami kematian. Malahan seorang anak yang diharapkan untuk mendoakannya kalau ada tidak boleh berbuat apa-apa. Apatah lagi kalau diminta untuk menjadi imam sholat jenazah ayah atau ibunya yang baru saja mati, dia tidak mampu untuk melakukannya. Padahal seorang anak yang soleh yang mendoakan bagi bapak atau ibunya yang telah mati adalah dikabulkan doanya sampai kapanpun, sampai bila-bila, selama dia masih berstatus anak yang soleh. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluh illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholih yad'ulah." Hadis riwayat Muslim 1631. Maksudnya, apabila mati seseorang manusia, terputus darinya amalannya kecuali dari 3 perkara, yaitu yang pertama dari sedekah jariyah, sedekah yang telah diberikannya ketika dia hidup, apakah itu infak, apakah itu wakaf. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, ilmu yang ditulis menjadi suatu buku yang disebarluaskan.
Atau yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya, yang memohonkan ampun baginya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak yang soleh bagi kedua-dua ibu bapa kita masing-masing, dan mendoakan mereka, memohonkan ampun bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa mereka. Inilah salah satu cara kita melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup atau mereka telah mendahului kita ke alam barzakh. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang orang lain lebih bermanfaat bagi orang yang telah mati daripada keluarganya sendiri. Sebagaimana sebagian orang-orang yang soleh berkata, di mana perumpamaan saudara yang soleh, ahli keluarga sibuk membahagi-bahagikan harta warisan seorang yang telah mati, dan dia saudara yang soleh sibuk menyendiri dengan kesedihanmu. Dia mendoakanmu dan kamu ada dalam perut bumi. Di antara ahli keluarga ada yang menjadi musuh bagi seseorang yang telah mati atau seorang dari kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah ke-64 At-Taghabun ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Maksudnya, sesungguhnya istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu. Sebagian dari mereka, anak-anak atau istri dari ada orang yang melalaikan ahli keluarganya yang mati dengan sibuk untuk mengurus harta waris, sebagaimana telah dikatakan dalam sebuah syair, telah lewat kaum kerabatku di samping kuburku, sungguh seolah-olah kaum kerabatku tidak lagi mengenaliku, dan para ahli waris sibuk dengan membahagikan harta bendaku. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengingkari hutang-hutangku, untuk tidak membayar hutang-hutangku. Sungguh mereka telah mengambil bahagian mereka dan hidup dengannya. Wahai demi Allah, begitu cepatnya mereka melupakanku. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, manusia yang paling zuhud di dunia adalah jirannya, dan paling buruk manusia adalah seorang yang mati dan ahli keluarganya menangisi kematiannya, tetapi tidak melangsaikan atau membayarkan hutang-hutangnya dan tidak mendoakannya. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya ahli keluarga orang yang mati boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan mudarat kepada orang yang mati, dan mereka juga boleh melakukan perbuatan yang memberi manfaat kepadanya. Adapun tangisan ini disertai dengan ratapan atau kemarahan atau menjerit-jerit akan menyebabkan mayat tersiksa dengan tangisan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli alaih. Hadis Al-Bukhari nomor 1286, Muslim nomor 23. Maksudnya, sesungguhnya satu mayat akan disiksa dengan tangisan ahli keluarganya atas kematiannya. Perbuatan menangisi mayat yang boleh menyebabkan disiksanya adalah perkara yang muskil atau tidak masuk akal bagi ulama, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah menangis ketika anaknya Ibrahim mengalami kematian dan menyebut tangisannya sebagai rahmat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, dakhalna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin al-Qaini fa akhadha Rasulullah sallam Ibrahim wa qabbalahu wa syammah thumma dakhalna alaihi ba'da dhalik wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi wa ja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatrifan wa qala lah Abdurrahman ibn Auf wa anta ya Rasulullah qala ya ibn Auf innaha rahmah thumma arbaha bi ukhra faqal innal aina tadma'u wa qalba yahzan wa la taqulu ila ma yarda rabbuna wa inna bi firaqik ya Ibrahim lamahzunun. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1303. Maksudnya, kami masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Abu Saif Al-Qaini.
Kemudian Rasulullah SAW mengangkat Ibrahim dan menciumnya. Kemudian kami masuk selepas itu dan Ibrahim sedang menemui ajalnya. Maka keluarlah air mata Rasulullah SAW bercucuran. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Mengapa engkau ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sungguhnya air mata yang keluar, yang menangis ini adalah rahmat." Kemudian Rasulullah SAW menangis lagi sambil bersabda, "Sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini sedih, tetapi kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami berpisah denganmu ya Ibrahim adalah sangat sedih, sungguh sangat sedih." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah ke-6 Al-An'am surat ke-6 Al-An'am ayat 164, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Maksudnya, dan tidaklah seseorang menanggung beban dosa orang lain, dan tidaklah seorang disiksa karena dosa orang lain. Ada beberapa pendapat ulama tentang tangisan yang boleh menyebabkan disiksanya mayat. Sebagian ulama telah berpendapat bahwa sesungguhnya mayat akan disiksa apabila dia berwasiat kepada keluarganya untuk menangisi kematiannya. Sebahagian yang lain mengatakan sesungguhnya siksaan tersebut dikhususkan untuk orang kafir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Falamma mata Umar radhiyallahu anhu, dzakartu dzalik li Aisyah, faqalat rahimahullahu Umar, wallahi ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'adzibul mu'min bi bukai ahli alaihi, walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yazidul kafir adzaban bi bukai ahli alaihi." Hadis Al-Bukhari nomor 1288. Maksudnya, tatkala Umar radhiyallahu anhu wafat, aku mengatakannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Semoga Allah merahmati Umar radhiyallahu anhu. Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa seorang mukmin yang mati dengan tangisan ahli keluarganya atasnya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambah siksa bagi orang kafir yang mati dengan tangisan ahli keluarganya atasnya." Sebahagian ulama berpendapat siksaan dikarenakan dosanya, bukan karena tangisan. Pendapat yang lain mengatakan sesungguhnya siksaan dikhususkan untuk orang yang menangis dengan ratapan, menangis dengan menjerit-jerit, menangis karena tidak ridho. Dan ini juga merupakan pendapat Al-Bukhari. Sebahagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan siksaan adalah celaan malaikat bagi si mayat karena ratapan tangis keluarganya. Pendapat terakhir adalah yang dimaksudkan dengan siksaan adalah mayat merasakan sakit dengan apa-apa yang telah dilakukan ahli keluarganya. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Jarir dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ahli keluarga yang di dalamnya ada anak dan istri merupakan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang telah dikehendakinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar seorang kepala keluarga, seorang ayah mesti memperhatikan dan mendidik ahli keluarganya, istrinya dan anak-anaknya sehingga kelak tidak menjadi ahli an-nar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah ke-66, surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan nar, dan bahan bakar an-nar adalah manusia dan batu. Seorang kepala keluarga, seorang ayah bertindak sebagai pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tanggung jawabnya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tanggung jawabnya atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan ditanya tanggung jawabnya atas kepemimpinan dalam keluarganya. Ada pelajaran atau pendidikan yang sangat berharga yang telah dicontohkan oleh Luqmanul Hakim dan anaknya ketika Luqman sedang menasihati anaknya tersebut. Pendidikan yang pertama sekali perlu diperhatikan oleh seorang ayah, seorang kepala keluarga adalah bagaimana supaya ahli keluarganya, istrinya dan anak-anaknya tidak melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini telah dicontohkan oleh Luqmanul Hakim ketika berwasiat kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik, karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat ke-31, surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maksudnya, dan ketika Luqman mengatakan kepada anaknya dan beliau sedang menasihati anaknya, wahai anakku tercinta, janganlah kamu melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kalaulah ada ibu bapa yang menyuruh anaknya dengan sungguh-sungguh agar melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka si anak boleh untuk tidak mentaati kedua-dua ibu bapanya itu, namun tetap melakukan perbuatan baik di dunia ini dengan kedua-dua ibu bapanya tersebut dengan baik. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat ke-31 surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maksudnya, dan jika kedua-dua ibu bapamu bersungguh-sungguh untuk menyuruh melakukan perbuatan syirik terhadapku Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pengetahuan kamu terhadap perbuatan tersebut, maka janganlah kamu taati mereka berdua dan bergaullah dengan kedua-duanya di dunia dengan baik. Pendidikan lain yang dicontohkan oleh Luqman al-Hakim ketika menasihati anaknya adalah agar anaknya senantiasa mendirikan sholat, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, senantiasa bersabar atas apa yang menimpanya, karena perkara-perkara yang demikian itu adalah termasuk urusan yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Maksudnya, wahai anakku tercinta, dirikanlah sholat, serulah orang untuk berbuat kebaikan, cegahlah orang lain berbuat kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu. Sesungguhnya perkara yang demikian itu termasuk urusan yang sangat penting. Tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh ahli keluarga agar mendirikan sholat terdapat juga dalam surat ke-20 surat Toha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mendirikan sholat. Tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala meminta kepadamu rizki. Kamilah Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada seorang kepala keluarga untuk menyuruh anaknya mendirikan sholat ketika berumur 7 tahun. Dan apabila seorang anak telah berumur 10 tahun tidak mendirikan sholat, maka dia dipukul. Muru auladakum bis sholah wa hum abanau sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abanau asyra sinin. Maksudnya, perintahkanlah anak-anak kamu untuk mendirikan sholat dan mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena tidak mendirikan sholat dan mereka berumur 10 tahun. Memerintahkan anak untuk mendirikan sholat wajib mestilah diberikan contoh yang nyata. Janganlah seorang kepala keluarga, seorang ayah
memerintahkan anaknya untuk sholat wajib sementara dirinya tidak mendirikan sholat. Dengan mendirikan sholat diharapkan si anak setiap selesai sholat akan mendoakan kedua-dua ibu bapanya dan memohon ampun untuk kedua-duanya dengan doa yang sangat mudah untuk diucapkan tetapi belum tentu mudah untuk dilakukan. Kita lihat ramai orang setelah sholat begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berdiri dan pergi tanpa mau berdoa atau berzikir, tanpa mau berdoa untuk dirinya sendiri, apatah lagi untuk kedua ibu bapanya atau orang lain. Seorang anak mestilah dididik untuk sholat dengan yang baik dan betul, kemudian diajarkan doa-doa, termasuk doa-doa untuk kedua ibu bapanya. Mendirikan sholat bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi kalau si anak tidak pernah dididik dari sejak umur 7 tahun untuk terbiasa mendirikan sholat. Doa yang sangat mudah diucapkan tetapi belum tentu mudah untuk dilakukan. Doa untuk kedua ibu bapa, doa untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kedua ibu bapa dan supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua. Doanya sangat mudah untuk diucapkan, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksudnya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua-dua ibu bapaku dan kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihi aku di waktu kecil. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum wa'akrim nuzulahum wa'wasi' madakhalahum wa'idhum min adzabil qabri wa adzabin nar wa'adakhimul jannah wa'adakhimul jannatal firdaus bisalam walhamdulil alamin. Tuan-tuan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.